baik bagi anak-anak, memberikan kesempatan bagi anak Anda untuk hidup lebih baik. Itulah kalimat-kalimat yang dijual, yang ditonjolkan oleh jasa wedding organizer Aisyah Wedding dalam setiap iklannya yang memang mengajak ataupun juga mempengaruhi anak-anak di bawah umur usia 12 tahun minimal untuk bisa menikah. Nah, ini kita akan bahas, kita akan kupas lewat dialog malam hari ini. Bagaimana MUI memandang hal ini dan juga KPAI yang sudah melaporkannya ke polisi. Bersama saya sudah hadir Mas Jasra Putra selaku Komisioner KPAI. Selamat malam Mas Jasra. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga terhubung dengan kami di luar, Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Mas Jasra mungkin bisa mengawali apa informasi terbaru yang bisa Anda dapatkan karena kita ingin sekali mengetahui sebenarnya Aisyah Wedding ini ada di mana, sudah berapa orang mungkin yang menggunakan jasa wedding ini dan berbagai macam hal lainnya. Ya, pertama Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengecam ya informasi yang mengajak menikah usia anak. Kita mendapatkan aduan dari masyarakat mulai dari pagi ya sampai sore ini terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, termasuk dugaan kalau memang ada tindak pidana perdagangan orang. Nah, oleh sebab itu berdasarkan 3 undang-undang ini tentu kita sudah melaporkan juga kepada Mabes Polri, kepada unit PPA agar mengambil langkah-langkah hukum ya terkait 3 undang-undang yang berpotensi dilanggar oleh IO ini. Nah, kemudian yang kedua kita melihat setelah kasus ini viral, sore ini kita cek di media sosialnya kan sudah menghilang ya. Tentu hasil rapat komunikasi saya dengan Mabes Polri bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti oleh cybercrime untuk melihat jejak digitalnya. Akun media sosialnya sudah menghilang, tapi kalau saya dapatkan informasi foto-foto yang beredar, ada juga spanduk-spanduk yang mengiklankan. Apakah itu juga sudah dicabut, Mas? Iya, kita belum tahu ya apakah itu spanduk-spanduk itu masih ada ya, karena kita juga melihat spanduk di Kalimantan Timur gitu ya. Baik. Kita melihat ada di situ pemerintahnya. Dan apakah memang ada dugaan itu ya tentu pihak kepolisian nanti akan menyelidiki lebih jauh. Lokasi persisnya dari Aisyah Wedding ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut? Secara digital kita belum dapat. Baik. Nah, makanya kita serahkan kepada Mabes Polri karena KPAI punya tusi untuk melaporkan terkait dugaan pelanggaran hak anak. Maka di pasal ini ya kita berfungsi untuk menyampaikan itu gitu ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mendapatkan informasi terang ya terkait IO yang berpotensi ya melanggar hak anak gitu. Baik, Pak Kiai mungkin bisa memberikan pandangan dari hukum Islam karena memang IO ataupun Aisyah Wedding Organizer ini kemudian menonjolkan ajaran Islamnya. Karena saya mungkin bisa bacakan apa yang diiklankan oleh Aisyah Wedding ini bahwa semua wanita muslim ingin bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suaminya untuk berkenan di mata Allah dan suami Anda harus menikah pada usia 12 sampai 21 tahun dan tidak lebih. Pak Yai silakan. Tetapi harus di atas akil baligh. Dan setelah itu ulama berijtihad bahwa matangnya orang untuk menikah itu di atas umur 17 tahun. Ya, makanya ada di sebagian negara yang menentukan 18 tahun, ada bahkan 21 tahun, baru itu yang maslahah untuk menikah. Karena ini tidak ditentukan di dalam Islam, umur berapa orang itu wajib menikah itu tidak. Oleh karena itu kalau Aisyah Wedding itu menetapkan 12 sampai 21, dia tidak ada penjelasan di dalam Islam yang menentukan umur itu menjadi umur wajib menikah, nggak ada. Yang kedua, berkenaan dengan batasan umur kembali kepada kemaslahatan. Kemaslahatnya seperti bagian negara ada yang 18, kita dinaikkan menjadi 19, ada yang 20, ada yang 21. Tetapi intinya adalah maslahah. Bagi kita yang maslahah setelah menamatkan pendidikan. Di dalam kita sepakat bahwa kewajiban kita pendidikan sampai selesai SLTA sehingga dia matang. Bahkan sekarang SLTA nggak ada apa-apanya untuk kita hidup lebih baik, lebih mengerti tentang dunia ini. Maka kita hampir ya mempunyai persepsi yang sama. Orang-orang yang sadar dengan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bahwa menikah itu setelah mereka menyelesaikan S1 ya. Nah, kalau tidak minimal dia setelah dewasa dan setelah matang, setelah pertumbuhan fisiknya selesai dan juga kerangka akalnya matang. Jadi pernikahan itu
bukan berarti perempuan hanya tunduk kepada suami, tidak, tapi dia adalah menjadi mitra dari suaminya yang ikut menjadi menyelesaikan masalah-masalah keluarga, mendidik anaknya. Jadi bukan dia sebagai hanya pembantu atau hanya sekedar taat kepada suaminya, tidak. Ketika suaminya itu kepada yang salah, dia tidak perlu bertaat. Ya, karena kita tidak boleh taat kepada siapapun yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahuan itu kan butuh ilmu, butuh belajar. Baik. Sehingga kalau dari umur 12 itu menikah, anak-anak masih belum mempunyai cukup ilmu di dalam mengarungi berumah tangga, kehidupan beragama dan bermasyarakat. Baik, karena tadi Pak Kiai Mas Chandra sudah menyinggung mengenai kemaslahatan, saya akan bacakan kembali apa yang dipromosikan oleh Aisyah Wedding ini. Jika orang tua mau dan KUA mengeluarkan dispensasi nikah bagi anak, kenapa murka? Beberapa keluarga tidak punya uang untuk anaknya. Lebih baik menikah daripada mati kelaparan. Seakan yang ditawarkan ini menikah muda usia 12 tahun tadi menjadi solusi. Ya, saya kira kan logika ini kan logika yang tidak benar ya. Bahwa ada persoalan itu iya. Gitu. Tapi setidaknya negara sudah mengatur secara undang-undang termasuk Undang-Undang 16 tahun 2019 bahwa syarat menikah itu adalah usia 19 tahun. Sementara ajakannya kan usia 12 tahun. Ya. Jadi sangat-sangat melanggar undang-undang. Jadi bertentangan dengan regulasi, kemudian juga bertentangan dengan kebijakan negara yang melakukan upaya keras terkait pencegahan pernikahan usia anak. Di mana pernikahan usia anak ini kan banyak fakta-fakta yang menunjukkan lebih banyak mudaratnya daripada kebaikan. Ya. Misalnya ketika anak menikah, terutama anak perempuan, itu untuk melanjutkan pendidikan akhirnya putus sekolah. Kemudian kesiapan perempuan untuk mengandung ya di usia anak, di mana anak butuh gizi dan anak dikandungnya juga butuh gizi. Ya. Kemudian persoalan lain adalah persoalan ada alasan orang tua dengan menikah akan menyelesaikan ekonomi keluarga. Faktanya bagi keluarga-keluarga miskin yang menikahkan usia anaknya di usia muda justru melanjutkan kemiskinan keluarga. Jadi banyak kajian-kajian ini dan kita tentu satu sisi harus mengawasi juga terkait misalnya dispensasi yang juga banyak di era pandemi ini. Misalnya dari 34.000 usia anak yang melakukan dispensasi usia menikah, hampir 94-nya dikabulkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama dengan berbagai macam alasan. Tapi setidaknya syarat ini sangat ketat gitu ya. Prosesnya sangat panjang termasuk juga mendengarkan pendapat anak soal menikah di usia muda. Itu penting dilakukan gitu. Iya, Pak Kiai mungkin penutup mungkin bisa berikan himbauan pesan kepada masyarakat karena ini dibungkusnya ajakan ini dengan satu nilai agama kemudian juga janji ataupun iming-iming solusi terhadap masalah kemiskinan karena salah satu kalimatnya adalah memberi anak Anda kesempatan untuk hidup lebih baik. Pak Kiai silakan. Ya, yang pertama hadis menyebutkan dalam menikah itu manistata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau Anda sudah mampu maka hendaklah menikah. Juga menikah dengan perempuan yang sudah mampu berkeluarga. Oleh karena itu jangan percaya bahwa umur itu menjadi satu-satunya penentu dari usia muda untuk menyelamatkan generasi kita. Karena umur yang masih muda itu pasti pertumbuhan tubuhnya juga belum maksimal, belum baik sehingga akan menimbulkan masalah secara fisik, akan menimbulkan masalah pada saat berkeluarga dan Islam itu menginginkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kita tidak mungkin bisa membentuk keluarga yang sakinah kalau ternyata anaknya belum siap untuk mengerti apa itu berkeluarga, nanti juga bagaimana dengan kehamilan, bagaimana dengan mendidik anak dan seterusnya. Termasuk juga pertumbuhan tubuhnya yang belum sempurna itu akan menjadi masalah kepada pertumbuhan dirinya dan juga anak yang dilahirkan. Makanya akan melahirkan kesengsaraan dan akan melahirkan juga nanti keterbelakangan. Bahkan mungkin masyarakat kita sulit maju karena lahir dari keluarga yang kurang baik dan melahirkan dari anak yang kurang baik dari sisi umur maupun dari kematangan berpikirnya. Baik, Pak Kiai Haji Kholil Nafis, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami mengenai hal ini. Sehat-sehat terus Pak Kiai. Mas Yasa juga terima kasih sudah bisa hadir di studio. Kami akan tunggu apa informasi yang didapatkan oleh KPAI mengenai hal ini.